Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Pisces? Oke, ini readingan untuk di November ya lur ya. Oh ya nih, dari kota mana nih sedulur yang hadir nih? Monggo, absen dulu deh ya. Kita akan kupas secara mendalam. Baik dan tidak baiknya semua akan saya sampaikan di sini untuk Pisces. Gimana lur di Oktober kemarin? Perjalananmu seru, menantang? Begitu banyak lika-liku ya di Oktober kemarin ya. Sepertinya November ini aku rasa jauh lebih baik. Pisces. Oke. Alhamdulillah sih bisa on time ya untuk di November ini. Pisces. Kayak biasa kita modenya belak-belakan. Apa adanya, baik dan tidak baik semua akan saya sampaikan di sini. Iya kan? Kan bener kan? November ini memang amazing lah. Wah. Ini bulannya Pisces beneran ini kayaknya nih. Oke lur, saya akan bahas dulu untuk masalah kerezekian kamu dan keuangan kamu di bulan ini. Oke, di bulan ini Pisces itu akan sibuk banget, banyak banget aktivitas, ya. Karena banyak peluang. Energi Pisces lagi naik, lagi spirit, lagi semangatnya nih bulan ini gitu. Kalau di Oktober kemarin mungkin kamu kurang begitu semangat ya. Itu karena ya begitulah Oktober, bukan cuman Pisces tapi hampir semua merasakan ya hawa bulan yang panas. Nah, bulan Oktober ini adalah hasil dari jerih payah kamu atau buah manisnya kamu gitu loh. Dimana kamu di Oktober kemarin penuh dengan kesabaran, keikhlasan ya, menghadapi kekecewaan, menghadapi ketidakpastian. Ini di bulan ini udah waktunya kamu petik buah manis kamu gitu. Untuk masalah kerezekian aku ngerasa ini stabil banget ya untuk Pisces, dan juga keuangan juga stabil juga di bulan ini. Ya kalaupun ada penurunan itu nggak terlalu yang gimana sih, kayak gitu ya, biasalah ya pengeluaran ya hidup gitu loh. Jadi Pisces untuk November ini kamu harus semangat dan fokusin ya. Kalau kamu mau ke arah finansial ya kamu fokus dengan sumber rezeki kamu, sumber keuangan kamu. Bisa mungkin bisa tentang pekerjaan, usaha ya, apapun itulah profesi kamu fokusin deh bulan ini. Peluangnya enak banget sih untuk Pisces bulan ini ya, kayak gitu. Di sini ada peluang job. Lumayan rame bulan ini jobnya. Jadi itulah tadi kenapa Pisces bulan ini akan sibuk banget ya. Karena banyak job yang akan datang. Ya, semoga kamu bisa peka, semoga kamu bisa ngebaca peluang-peluang itu, Pisces. Kemudian di sini aku ngerasa ada orang baik yang akan membantu dan menolong kamu di sini. Tapi saya tidak tahu secara pasti dia ini siapa. Tapi dia ini berperan cukup baik dan positif dalam kehidupan kamu. Ya, dia akan membantu kamu di sini, gitu. Oke. Secara dalam diri Pisces atau personalnya Pisces di sini, aku ngerasa kamu bulan ini cenderung stabil ya, secara emosional kamu pun juga stabil, pembawaan diri kamu pun juga cenderung soft gitu loh.
santai. Bulan ini Pisces pembawaan dirinya santai ya. Aku ngerasa kamu lebih banyak berpikir sebelum bertindak gitu loh. Jadi Pisces itu di November ini akan banyak yang lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan atau hal apapun itu dalam kehidupan si Pisces itu sendiri. Oke. Ini akan seru sekali pembahasannya. Atau ya, aku ngerasa energi Pisces lagi enak banget nih, dan inilah Pisces yang sebenarnya gitu. Aku ngerasa kamu di bulan ini lebih ke jati diri, dan ini aku ngerasa ini loh Pisces yang sebenarnya gitu. Dimana aku ngerasa kamu santai, nggak gerusa-gerusu, pembawaan dirinya cukup tenang, sabar di bulan ini gitu. Oke. Ini aku ntar ya, tanggal 20 ya, tanggal 20 sampai ke 26 November ini semua Pisces harus hati-hati. Di situ ada situasi penuh dengan ketidakpastian, ada suatu perubahan, ada juga adaptasi gitu. Ini bisa tentang apapun ya. Ada suatu perubahan di mana Pisces ini harus beradaptasi dengan perubahan baru dalam kehidupan Pisces itu sendiri. Salah satu contohnya misalnya nih, tentang pasangan ya, misalkan nih sebagai contoh aja pasangan kamu, dimana mungkin biasanya pasangan kamu hahaha cukup baik sama kamu, ini tiba-tiba dia bisa berubah kayak diem, kurang responsif, atau kelihatan kayak cuek kayak gitu loh. Ini adalah perubahan dimana kamu harus belajar beradaptasi. Dalam dunia karir pun juga sama, ini ada suatu perubahan di sini ya. Bisa tentang aturan, ya lebih ke aturan di sini, atau mungkin ada perubahan, misalkan ganti bos kamu ganti, atau atasan kamu ganti, bisa juga kayak gitu. Jadi aku ngerasa kamu harus beradaptasi dengan suasana baru gitu, ada suasana baru di dalam dunia karir kamu kayak gitu. Nah, kemudian di sini secara diri Pisces itu sendiri, ini harus kamu perhatikan juga ya. Di sini ada mulai ketidakstabilan tentang diri kamu. Ini bisa tentang perasaan kamu, pikiran, ya. Hati-hati ya. Di momen 20 sampai ke 26 ini, pikiran kamu bisa jadi bercabang, kemudian perasaan kamu bisa mengalami kondisi kurang tenang ya, atau agak gelisah. Ya mungkin kepikiran sesuatu ya di sini. Gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan karir ya, atau masalah pekerjaan. Ada tawaran job, ada tawaran kerja. Ini antara, kalau nggak di awal bulan, di pertengahan bulan ya, cluenya di situ. Tapi di sini tawaran job ini perlu kamu pertimbangkan ya, Pisces ya. Kalau ada loh ya, nanti kamu amati sendirilah gitu perjalanan kamu di bulan ini ya. Saya hanya bisa kasih gambaran aja sih gitu. Yang penting kamu amati dulu tawaran ya, apapun itulah yang berkaitan dengan job atau pekerjaan, itu harus kamu amati dulu. Karena aku ngerasa di sini ada suatu pertimbangan gitu. Mungkin tawaran ini terlihat menarik, jauh lebih menarik dari posisi kamu sekarang atau tempat kerjamu sekarang. Ya semoga kamu bisa mempertimbangkan gitu loh. Kenapa? Karena ya itu tadi, masalah adaptasi, bisa jadi tentang adaptasi ya. Kamu di tempat kerja kamu yang sekarang kan kamu udah hafal orang-orangnya, situasinya, ya kerjaan di situ juga udah pada paham gitu. Kalau kamu pindah ya ada kemungkinan kamu harus beradaptasi, dan itu pun belum tentu nih orang-orang baru itu sesuai dengan karakter kamu, bisa pro dengan kamu, atau mungkin sefrekuensi kamu sama kamu, itu belum tentu gitu loh. Nah makanya di sini aku dapat clue, Pisces akan mengalami suatu pertimbangan di sini, kayak gitu sih. Oke. Dan di sini tentang karir ya, dalam lingkungan ya, masalah lingkungan atau orang-orang di sekitar Pisces itu sendiri.
aku ngerasa ada nih bestie kamu atau orang-orang yang pro sama Pisces ini akan banyak memberikan informasi ke Pisces kayak gitu. Misalkan nih ada yang nggak suka sama kamu, aku ngerasa kamu bisa dapat informasi tersebut dari orang-orang di sekitar kamu nih yang pro sama kamu. Aku ngerasa bulan ini banyak nih yang pro sama Pisces ya untuk masalah karir, karena ya karakter Pisces itu sendiri sih. Pisces itu zodiak yang mendominasi gitu. Orang-orang Pisces nih bisa nyelip kemanapun gitu. Mau berada di situasi manapun, ini Pisces bisa gitu. Karena karakter Pisces nih orangnya humble gitu. Ya banyak banget orang-orang humble, friendly gitu. Ya nggak kaku-kaku banget lah orang-orang Pisces ini gitu. Jadi secara pergaulan ya luas Pisces itu. Temannya pun juga banyak. Kamu di dimanapun tempat ya kamu selalu disukai orang sebenarnya. Sebagian besar loh ya. Sebagian besar gitu loh. Gitu, karena pembawaan diri si Pisces itu orangnya ya selalu aja sih santai gitu loh, orangnya enak. Ntar ya. Ini nanti di tanggal 20 ya, bentar ya. 20 sampai ke 26. 20 sampai 26 ini Pisces, saya mohon untuk mengkoreksi lebih tentang pekerjaan kamu. Ya. Ini perlu dikoreksi, dan juga di tanggal 20-26 ini kamu harus fokus di karir kamu karena banyak ada gejolak di sini ya, ada gejolak ya. Ada godaan juga di sini. Yang penting kamu fokus dengan kerjaan kamu, selesaikan kerjaan kamu, bila perlu koreksi ulang pekerjaan kamu. Kayak gitu. Karena di tanggal 20 sampai 26 ini bisa jadi Pisces itu terlihat seperti tergesa-gesa atau terburu-buru dalam bekerja. Kayak gitu, atau tidak fokus nih, bisa tentang ketidakfokusan ya. Ya mungkin ada masalah di luar kerjaan yang kebawa di kerjaan kamu gitu loh. Oke. Kita akan bahas dulu untuk masalah Pisces yang single. Wow. Oke. Pisces yang single ini vice versa ya energinya. Bisa Pisces, bisa seseorang yang sudah berlalu, seseorang yang sudah pergi gitu. Di sini ada yang akan rindu atau kangen berat, kangen banget di sini, pengen ketemu gitu, pengen ngobrol, atau mungkin ada sesuatu yang mau dia jelaskan di sini. Mungkin ada di antara kamu yang lagi lost kontak sama seseorang, atau lagi diem-dieman mungkin, atau belum lama ini terpisah dengan seseorang mungkin. Ini rindu ya, dilanda kerinduan ya. Tapi vice versa sih, bisa Pisces juga loh. Saya nggak tahu yang mana nih, Pisces atau orang yang sudah lalu ya. Gitu. Tapi di sini aku ngerasa kerinduan itu bisa jadi hanya terpendam atau tidak tersampaikan ya. Karena di sini ada ketakutan loh. Ada takut nanti takut salah, takut mungkin kamu sudah punya pasangan lah gitu. Seseorang ini ya. Seseorang ini mau kembali ke kamu, mau muncul gitu dalam kehidupan kamu, tapi dia ngalami ketakutan di sini. Takut kamu sudah ada yang punya gitu. Dan juga di sini sebenarnya dia masih berharap banget sama kamu di November ini ya. Masih berharap sama kamu dan juga masih ada perasaan sama kamu. Cuman ya gitu, masih maju mundur nih dianya gitu. Cuman ya nanti diamati sendiri sih ya. Kalaupun misalnya nih dirimu ketemu dengan orang lama ya, ini bisa mantan, bisa seseorang yang sudah lalu. Orang yang lalu ini adalah orang yang pernah terkoneksi, pernah deket, tapi mungkin belum sempat jadian, mungkin ya terpisah oleh waktu kayak gitu. Kalaupun nanti bisa ketemu atau komunikasi,
sepertinya ada hal yang mau disampaikan sama dia, gitu, yang mungkin selama ini nggak sempat dia omongin ke kamu, atau nggak sempat dijelasin. Ada sesuatu yang ingin dia jelaskan ke kamu, kayak gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ya. Di bulan ini aku ngerasa banyak ya yang mau deket sama Pisces ini. Karena aura Pisces lagi positif ya, auranya lagi positif. Pembawaan diri Pisces pun juga nyaman banget orangnya ya. Karakter kamu nih bisa ngebuat orang nyaman. Ada yang baper juga nanti. Ada yang baper di sini, ada yang kebawa perasaan di sini gitu. Kayak gitu. Ntar ya. Tak minum dulu sebentar lor. Lanjut lagi ya. Pisces di sini ada orang yang akan peduli sama kamu. Seseorang ini bisa membantu kamu, entah itu secara finansial, entah itu secara waktu. Waktu ini ya kayak nemenin kamu atau jadi penasehat kamu ya di bulan ini, gitu. Orang yang mau deket sama kamu ini di November auranya cukup positif, tapi ya tetap kamu pahami dulu sih. Kamu kenali dulu dia nantinya ya. Kayak gitu lur. Kamu harus kenalin dia. Oke. Di sini aku akan bahas lagi untuk hubungan Pisces. Sorry ya nanti kalau agak sedikit lompat-lompat ya. Karena kadang petunjuknya tuh di awal, di akhir, di tengah gitu loh. Nah, hubungan Pisces ya di bulan ini. Ini saya belak-belakan aja ya. Vice versa, bisa Pisces, bisa pasangan Pisces. Ini ada yang datang mendekat. Ada godaan di luar hubungan kamu. Gitu. Tapi seseorang ini aku ngerasa apa ya? Kamu ngerespon ini orang, cuman kamunya itu kayak apa ya, nggak terlalu kebawa perasaan sih sebenarnya sama dia ya. Ini orang yang sudah kamu kenal, yang sudah kamu kenal ya, bisa mungkin ketemu di mana gitu, atau ketemu di suatu tempat, atau pernah kenal di suatu tempat kayak gitu, atau mungkin di dalam komunitas ya. Dia datang, tapi datangnya dia ini ya ini yang ya, semoga kamu bisa kuat ya, batin kamu bisa kuat, perasaan kamu bisa kuat. Semoga kamu nggak tergoda di sini kayak gitu. Karena orang ini pembawaan dirinya itu sangat bisa menenggelamkan ya, diam-diam menghanyutkan. Nah kurang lebih kayak gitu loh, karakternya tuh diam-diam menghanyutkan nih ya. Gitu loh. Jadi kalau nggak hati-hati ini bisa kebawa perasaan bener gitu ya. Ya kalau memang kamu sayang sama pasangan kamu bulan ini, ya kamu jangan sampai kegoda lah gitu loh ya. Walaupun cuman sekedar chatting-chattingan lah atau ngobrol-ngobrol kecil, ingat loh ya, semua hal cinta itu berawal dari hal-hal kecil ya. Jangan nyalakan api ya Pisces ya, kayak gitu. Kemudian di sini ya insya Allah sih nggak kegoda ya, karena godaan yang datang ini kamu ngerespon, tapi cuman lebih kayak sekedar pengen jadi temen doang gitu loh. Aku ngerasanya sih gitu. Cuman ya balik ke pasangan kamu lagi sih. Kalau memang kamu punya pasangan yang posesif, ini akan jadi masalah. Itu ya tahu sendiri loh, kalau udah punya pasangan posesif ini akan jadi masalah gitu. Walaupun kamu cuman ibaratnya nggak ada hubungan apa-apa sama orang ini, cuman sekedar chattingan ngobrol kecil. Ini kalau pasangan kamu tahu, dia bisa ngeledak-ledak nih. Karena dia udah overthinking duluan gitu. Kayak gitu, Pisces. Oke. Nah, ini clue-nya tanggal 22 22
22, 22, 23, 24, 25. 22, 23, 24 nih. 25 ya, kisaran 4 hari. Ini ada ketidakstabilan nih. Ya, antara kamu dan pasangan kamu. Bisa tentang komunikasi yang tidak nyambung. Ya, bisa juga tentang overthinkingnya pasangan kamu. Ini ngebuat perasaan kamu jadi kayak nggak tenang gitu. Nah, ini ada kaitan dengan karir tadi ya. Kalau tadi keluhnya tanggal 20 sampai 26, ini ada masalah nih. Nah, ternyata ada kaitan dengan asmara di sini. Hati-hati ya di sini teman-teman. Masalah percintaan ini bisa mengganggu pekerjaan kamu loh. Ini harus kamu perhatiin bener ya. Makanya pinter-pinter menstabilkan diri gitu. Ya. Nah, nanti clue-nya lagi di tanggal 27 sampai ke akhir bulan November. Nah, di sini malah dari kamunya yang mengalami kecemasan di sini, yang mengalami kayak apa ya? Ya mungkin ini dari sifat pasangan kamu. Bisa jadi pasangan kamu terlalu ego sama kamu atau terlalu posesif sama kamu di sini. Atau bisa jadi ada tentang soal silent treatment. Ini harus kamu perhatiin ya. Saya tidak tahu secara pasti siapa nantinya, entah kamu, entah pasangan kamu. Cuman akan ada yang diam di sini, akan ada yang silent treatment di sini, gitu. Ya saranku sih kalau memang pasangan kamu nanti silent treatment, tegur aja dia. Kamu nggak usah ikut-ikutan gitu. Kalau dia diam, kamu ikut diam lah. Jadi kacau nantinya, gitu. Karena bisa jadi ya pasangan kamu ini lagi mikirin sesuatu, ya. Lagi mikirin sesuatu, entah itu tentang sifat kamu, entah itu tentang kerjaan dia atau keluarga dia, kayak gitu loh. Sesuatu permasalahan personalnya dia nih, gitu. Jadi bisa ngebuat kayak karakter dia ini agak beda, ya Pisces ya. Clue-nya itu tadi ya. Oke. Di readingan kali ini aku nggak terlalu banyak bahas, nggak terlalu banyak komen lah sama Pisces ya bulan ini. Nah, saya dapat petunjuk lagi ya. Pisces, ini tentang kamu. Bulan November ini, kalau bisa kamu belajar untuk menghadapi masalah ya. Ya, aku ngerti lah. Kadang Pisces itu orangnya nggak mau ribut, nggak mau rame, nggak mau ada masalah. Kamu lebih suka kayak menghindar. Kamu nggak lebih suka terkadang diam gitu. Ya, ya saranku sih, apapun itu masalahnya coba untuk hadapi ya. Jangan larilah dari masalah gitu. Kenapa? Semakin kita menghindari masalah, semakin banyak orang yang akan menilai kita nggak baik gitu loh. Oh, ini orang ini suka menghilang dari masalah nih, nggak berani ngadepin masalah nih, bla 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 bla. Akhirnya kan negatif thinking nih jadinya ke kamunya gitu loh. Jadi ini ada dampak dari lingkungan gitu. Kalau kamu suka menghindari masalah, nggak berani ngadepin masalah, ya lingkungan kamu akan melihat kamu ini negatif orangnya gitu. Ya sekecil apapun coba deh untuk berani dihadapin ya. Karena aku yakin kamu bisa, pasti bisa, nggak mungkin nggak lah gitu. Kenapa? Karena banyak petunjuk yang datang juga dalam perjalanan kamu di bulan ini. Dan juga di sisi lain, banyak juga orang yang baik sama kamu, Pisces. Di sekitar kamu tuh banyak sebenarnya orang yang baik. Tapi tergantung dari cara kamu ngelihat juga sih ya. Gitu. Kalau kamu udah overthinking dulu sama orang ya sulit gitu loh. Kamu susah ngelihat yang baik ini gitu. Oke. Nah, saya lanjut lagi di sini tentang bentar ya. Gini. Pisces yang single ya, yang singlenya belum menikah. Ini bisa jadi kamu yang lagi deket sama seseorang atau yang belum lama jadian ya. Ini aku ngerasa ada obrolan tentang keluarga gitu. Ya, ini bisa jadi Pisces yang punya hubungan juga sih, sama aja sih. Cluenya adalah ada pembicaraan tentang keluarga di sini.
gitu. Sepertinya mau dikenalin oleh keluarga atau dia mau ngenalin keluarganya dia ke dirimu gitu. Tapi nggak semua keluarga dia sih, ya mungkin orang tuanya, kakaknya atau adiknya gitu loh. Kayak ada seseorang yang dari keluarga dia yang mau dikenalin ke kamu. Gitu. Dan juga di sini ada obrolan atau pembahasan tentang hubungan yang lebih serius. Di sini ada yang ingin eh, diseriusin gitu, ingin ditegasin. Masa iya pacar-pacaran doang, nggak ada ujungnya kan? Ini ada pembicaraan tentang itu, hubungan yang lanjutnya gimana sih? Kita mau bawa kemana sih hubungan ini gitu loh, ya. Nah, tapi di sini ketika kamu mencoba untuk membahas hal serius tentang hubungan ini vice versa, bisa jadi pasangan ini antara entah kamu entah pasangan kamu ya. Aku ngerasa ada di antara kalian itu yang akan mengalami ketakutan gitu. Kayak belum siap aja sih untuk ke arah pernikahan gitu. Ya kan? Belum siap loh. Ini belum siap secara batin mental, ini belum siap banget ini seseorang ini. Saya nggak tahu secara pasti masalah dia apa. Mungkin ada sesuatu yang sedang dia persiapkan, atau ada sesuatu yang mungkin sedang dia cari atau dia kejar. Tapi ini bukan soal lawan jenis, bukan. Bisa tentang materi, bisa tentang karir. Kayaknya dia ini mau ke karir dulu gitu, mau mapan dulu gitu, mau cari kerjaan yang tetap dulu gitu. Aku ngerasa belum belum siap aja sih gitu untuk ke arah pernikahannya. Jadi ketika obrolan kamu nanti dengan dia ada pembahasan tentang pernikahan atau hubungan yang serius, ya kamu juga jangan jangan insecure ya, jangan insecure atau overthinking nih. Karena tanggapan dia ini terlihat seakan-akan kayak nggak serius gitu. Ini bukan berarti dia nggak mau nikah sama kamu, nggak gitu. Tapi ada sesuatu yang sedang dia pikirin gitu. Gitu loh, Lur. Ya. Vice versa lo ya. Bisa Pisces, bisa pasangan Pisces, atau Pisces yang lagi deket dengan seseorang di sini. Atau yang baru-baru hubungan gitu. Oke. Ntar ya. Kalau bulan ini banyak sisi positifnya sih sebenarnya untuk Pisces ya. Banyak sisi positifnya. Kalaupun ada problem-problem ya kayak biasanya sih ini. Ini enggak, insya Allah sih tidak terlalu yang gimana-gimana banget tuh, enggak ya. Biasalah cobaan hidup kita hari-hari gimana sih. Oke, gitu ya Lur ya. Nah, mengenai perubahan dari karakter pasangan kamu atau orang yang sedang dekat sama kamu, ya itu tadi pesanku ya, kamu jangan kaget aja, jangan kaget kalau dia ngalami suatu perubahan gitu. Ya, tadi sudah saya bahas, bisa jadi tentang silent treatment tadi. Nah, di sini perlu berpikir luas, jangan kebawa emosi dulu. Ya, kamu harus pahami, amati kenapa dia bisa kayak gini gitu. Mungkin ada penyebabnya, entah itu karena sifatmu, atau mungkin ucapanmu, tindakanmu, atau mungkin dia sendiri yang sedang banyak pikiran gitu. Ya, jelas ya. Oke. Oke deh. Ini ya yang bisa aku bahas ya untuk Pisces ya. Karena ya untuk bulan ini jujur saya tidak terlalu banyak komentar untuk Pisces. Karena pembawaan diri kamu cukup oke, cukup stabil kondisi diri kamu. Keuangan, kerezekian pun juga lumayan baik lah bulan ini. Tergantung kamu lagi. Kalau kamu malas-malasan ya jangan berharap lebih, jangan bermimpi tinggi kalau lu males. Cuman kalau kamu bulan ini kreatif, semangat, pantang menyerah, ada aja jalan rezeki kamu. Ya, yang penting gerak-gerak dan bergerak. Jangan kebanyakan mikir, gerak juga enggak loh. Kayak gitu loh. Oke. Dah. Oke, semoga bisa jadi gambaran ya untuk teman-teman semua di bulan ini. Agar kamu bisa selalu berhati-hati, berwawas diri dalam perjalanan kamu hari demi hari. Oke, nanti kalau udah clear 12 zodiak ini, ya kalau ada petunjuk lagi tetap nanti akan saya bahas di
channel ini. Jadi stay tune aja ya. Thank you ya. Kita jumpa lagi the next time ya, Pisces ya. Bye bye semua.